Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Bakal Peternak. Dan untuk di sesi ini kita kembali ketemu di sesi baperan Bakal Peternak Answer. Seperti biasa, di sesi-sesi baperan ini saya biasanya menjawab komentar-komentar yang ya mungkin saya jawab secara tertulis, tapi tidak ada salahnya saya bahas juga di sesi baperan ini. Oke, tak lupa sebelumnya terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan kalau sampean suka jangan lupa di like, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Semoga kita semua menjadi orang yang banyak rezekinya, sehat badannya, dan berkah umurnya. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah bosku, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Di sini ada dari Saridayanti 5476. Saya buat pakan fermentasi dari ampas kelapa, tapi ayamnya nggak mau bos. Apa karena nggak jadi ya fermentasinya? Oke, ayam nggak mau makan. Sebenarnya pada prinsipnya ayam ini kan sejenis hewan omnivora, dia pemakan segala. Kita kasih daging-dagingan seperti ikan dan lain sebagainya itu dimakan, sayur-sayuran juga dimakan. Jadi pada prinsipnya ayam ini termasuk dalam golongan hewan yang omnivora, pemakan segala. Jadi kalau ada kendala ayamnya nggak mau makan, itu bukan salah cara fermentasinya atau mungkin fermentasinya belum jadi. Malah nih kalau fermentasinya itu ada yang salah, biasanya itu pembusukan. Tanda-tanda pembusukan pakan yang difermentasi ya, bahan yang difermentasi adalah satu, jamurnya jamur abu. Jamur abu-abu ini adalah menandakan bahwa fermentasi itu gagal total. Kemudian yang kedua, menimbulkan bau yang sangat menyengat. Dalam artian tuh gini, mungkin tidak tercium pada saat kita buka ember, tetapi akan sangat tercium di kulit tangan kita pada saat kita pegang. Jadi di kulit itu lengket bos baunya. Dan aromanya busuk sekali ya. Dan biasanya yang ketiga ini berair. Jadi saran kalau sudah timbul dua jenis jamur, jamur orange dan jamur abu-abu, sebaiknya jangan diberikan ke ayam. Kalau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi tidak ada, berarti masih aman. Dan fermentasi itu sebenarnya cepat atau lambat pasti berhasil bos, asal 3 syarat utama ini terpenuhi. Yang pertama, teraduk dengan rata ya, teraduk dengan rata. Mau sampean pakai apapun itu, mau pakai M4, SOCHCS atau pakai Nitrobacter TJ, pasti jadi ya, asal 3 ini. Jadi satu, pastikan dia teraduk dengan rata. Kedua, pastikan cukup air. Nah, cukup air ini dalam kategori tanda kutip tertentu. Contoh kalau dedak ini kan boleh dikata kandungan airnya hampir boleh dikatakan 0. Nah, jadi pastikan dia cukup air, dia mamel. Tambahkan air kalau dia kurang, karena kalau kering sekali itu proses fermentasinya akan lama. Tapi daya simpannya juga akan lebih lama. Kalau dia basah sekali, proses fermentasinya cepat, tapi juga cepat rusaknya. Nah, terus kategori cukup air ini tidak saya masukkan ke dalam ampas tahu, ampas kelapa, karena memang kadar airnya cukup tinggi. Jadi kalau saya bilang tuh harus cukup air, itu tidak masuk dalam 2 kategori bahan pakan ini, ampas tahu dan ampas kelapa.
karena kadar airnya tinggi. Jadi cukup diciprat-cipratkan saja kemudian diaduk. Jadi sekali lagi, probiotik apapun itu pasti jadi, bosku. Yang penting ya itu. Kemudian syarat yang kedua, teraduk dengan rata. Jadi setelah tadi teraduk dengan rata, kemudian cukup air. Kemudian yang ketiga, tertutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari ini akan memicu panas, sehingga dorongan gas dari dalam ini yang akan membuat bahan pakan yang kita fermentasi ini cepat busuk. Jadi letakkan di tempat yang kering dan sejuk. Ya, kalau penempatannya benar, pasti cepat atau lambat, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, fermentasi kita pasti jadi, bosku. Yang penting 3 syarat ini. Kemudian kembali lagi ke pembahasan ayamnya nggak mau makan. Jadi ada yang namanya proses adaptasi. Kalau awalnya sampean berikan umpamanya fermentasi singkong, awalnya kasih fermentasi dedak dan sebagainya, kemudian beralih secara tiba-tiba ke fermentasi ampas kelapa, wajar kalau seumpamanya dia agak segan makannya. Nah, jadi syarat yang harus sampean lakukan, treatmentnya adalah satu, beri makannya agak telat. Kalau saya biasanya jam 2 siang tuh, jadi dari pagi tuh benar-benar kosong wadah pakan tuh saya biarkan aja kelaparan. Kemudian treatment yang kedua, beri makannya jangan langsung banyak, berikan sedikit-sedikit. Jadi mereka rebutan sehingga nggak sadar kalau sebenarnya pakan yang mereka rebutin ini, yang mereka makan ini adalah jenis pakan baru yang kemarin itu mereka tolak. Wah, gitu. Jadi beri makannya dikit-dikit, biasanya saya per 2 jam sekali. Per 2 jam sekali kasih lagi, tapi dikit. Per 2 jam sekali kasih lagi. Dan ingat, jam 2 ya. Jadi jam 4 kasih lagi, jam 6 sore kasih lagi. Tapi dikit-dikit. Begitu terus. Dalam 2 atau 3 hari ke depan, saya yakin ayam sampen yang tadinya tidak mau makan ampas kelapa, jadinya mau makan. Oke, semoga terbantu ya, bos. Lanjut ke komentar berikutnya dari Dori QQ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya pemula banget nih. Saya mau nanya, kalau ampas kelapa atau ampas tahu cara fermentasinya gimana, Bang? Mohon dikasih tahu caranya. Soalnya di daerah saya harga dedek mahal, 6.000 per kilo. Oke, untuk bos Dori QQ ya, itu sudah saya buatkan, bos. Sudah saya buatkan beberapa tutorialnya, dan yang terbaru kemarin itu ada saya buatkan walaupun tanpa voice over, tanpa bicara ya. Jadi saya hanya menunjukkan saja. Jadi satu, karena ampas tahu ini khusus untuk ampas tahu dulu. Pertama yang harus dilakukan adalah pastikan dia kadar airnya berkurang banyak. Jadi kalau saya biasanya diinjak-injak, atau biasanya ada juga beberapa rekan peternak itu dijepit ya, dijepit. Kalau ada kayu ulin atau kayu yang berat, itu diberikan beban berat di atasnya, dibiarkan dulu selama beberapa jam supaya kadar airnya ini berkurang banyak. Kenapa? Karena kadar air tinggi ini, bos, ini yang akan menyebabkan daya simpan dari bahan fermentasi kita ini cepat sekali membusuk karena kadar air tadi. Jadi langkah pertama yang perlu sampai lakukan adalah kurangi kadar air pada ampas tahu. Kalau di ampas kelapa nggak perlu, karena pada prinsipnya kan ampas tahu sudah melalui proses dipres ya kan, karena proses pengambilan santan tadi. Jadi kondisinya itu sudah cukup kering. Jadi hal yang harus sampai lakukan adalah cukup diciprat-cipratkan aja. Jadi pada saat ampas tahunya sudah mulai berkurang banyak kadar airnya, kemudian ampas kelapanya juga sudah siap difermentasi, cukup diciprat-cipratkan saja. Kemudian aduk, pastikan teraduk dengan rata. Makanya di beberapa video fermentasi itu saya menunjukkan fermentasi ampas tahu ya. Saya menunjukkan contoh dicampur dengan dedak untuk menyerap kadar air itu tadi. Saking parahnya tuh kadar air dari ampas tahu. Jadi saya berikan solusi untuk mencampurnya dengan dedak pada saat mau memfermentasi supaya lebih terserap gitu ya. Oke, sudah bos ya. Sudah, semoga terbantu. Next, sampean boleh cek di sesi video bakal peternak tentang fermentasi ampas tahu atau fermentasi ampas kelapa. Sampean cukup klik fermentasi ampas tahu di penelusuran YouTube ya. Cek aja, ketik aja fermentasi ampas tahu bakal peternak,
pasti keluar itu bos, video-video tentang ampas tahu, ampas kelapa aja. Sampai cukup ketik aja ampas tahu atau ampas kelapa bakal peternak, pasti keluar. Oke, lanjut. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Ini konten nasihat bisnis ayam, ini dari Bos Dede Supriyadi. Ini konten nasihat bisnis ayam, boleh juga, kirain saya ayamnya banyak, pacek dan babon. Oke bosku, jadi begini. Sebenarnya konten-konten bakal peternak ini saya buat dulu landasannya karena satu, pada waktu itu saya sering melihat di sosial media banyak sekali rekan-rekan peternak yang mau coba-coba peruntungan, mau coba-coba belajar, mau coba beralih profesi. Ya, kemudian pada waktu itu di awal-awal sebelum terjadinya pandemi, ya kan, terlebih pada saat terjadi pandemi, pada waktu itu COVID-19 ya, akhirnya coba mau ternak ayam. Tetapi permasalahannya setelah berjalan waktu banyak yang mengalami kegagalan. Nah, landasan dari channel Bakal Peternak ini sebenarnya bukan nasihat sih sebenarnya, tetapi lebih kepada cara saya dalam menunjukkan bahwa ternak dari yang dimulai dari skala kecil ya, skala rumahan mandiri, memanfaatkan dari apa yang ada, kemudian dengan modal seadanya. Sebelum sebelum kita mulai merambah ke ranah profesional dalam peternakan ayam kampung, sebaiknya dicoba dulu dalam skala rumahan yang lebih kecil. Nanti setelah jam terbangnya udah banyak, pengalamannya dalam menghadapi masalah sudah teruji, maka silahkan kalau mau buka dalam skala yang lebih besar. Jadi gitu bos. Jadi ini sebenarnya bukan nasihat tentang peternakan ayam sih, bukan. Saya nggak ngajarin. Tetapi saya di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai berproses dari yang kecil dulu. Nggak ada yang langsung besar. Kenapa? Tanpa ilmu, ya, tanpa bekal pengalaman yang cukup, maka sampean sama aja dengan bunuh diri. Keluar uang 50 juta, 100 juta, bahkan lebih daripada itu hanya untuk gagal, kan eman, kan sayang bos. Ya. Tapi dimulailah dari apa yang ada, dengan potensi yang kita punya, dengan kapasitas kita yang ada pada diri kita, itulah yang kita kembangkan. Akhirnya sebenarnya prosesnya bukan cari hasil dulu, tetapi prosesnya adalah belajar dulu bagaimana membuat DOC bisa bertahan hidup semua, bagaimana ayam pembesaran kita bisa tumbuh tanpa masalah, kemudian bagaimana indukan-indukan kita bisa berproduksi dengan lancar. Kan tujuannya itu bos. Kalau itu semua sudah bisa kita kuasai, ya, karena ya itu tadi, ilmu peternakan ini dinamis dan sangat kompleks. Ketika kita ini contoh, ketika kita berbicara soal indukan saja, indukan ini kan banyak pecahan-pecahannya. Bagaimana membuat jantan dan betina ini akur, bagaimana membuat betina dan betina ini bisa akur, kemudian bagaimana supaya telur ini bisa, proses produksinya bisa lancar, kemudian bagaimana cara mencukupi dari nutrisinya. Itu baru berbicara soal indukan loh. Kita belum lagi berbicara DOC, belum lagi berbicara soal fase pembesaran. Jadi kompleks bos, banyak sekali pecahannya. Nah, masalahnya kalau ilmu dan pengalaman kita itu masih minim, kemudian mau coba-coba mengeluarkan biaya dan modal yang besar, maka yang terjadi sampean sudah, satu kaki sampean itu sebenarnya sudah ada di lubang kerugian yang dalam. Jadi ya itu tadi, saya ini hanya channel Bakal Peternak ini mencegah hal itu terjadi. Makanya saya selalu berpesan, jangan kemaru, belajar dari yang kecil dulu. Kalau sampean sudah kuasai ilmunya, udah belajar dari banyak sekali suhu-suhu peternakan, belajar dari Bakal Peternak, monggo silakan. Oke, baiklah bosku, kita lanjut ke komentar berikutnya. Oke, dari Erik Erawan. Om, saya dekat dengan pabrik roti. Kalau roti BS yang udah bulukan kehitaman masih bisa dikasih ke ayam nggak setelah fermentasi? Nah, ini sebenarnya erat kaitannya sama pertanyaan pertama tadi ya.
Itu nggak bisa bos, nggak bisa. Jadi roti BS ini kan saya juga pernah tuh dapat nemu lah ibarat kata itu dari pabrik roti. Ada teman, pada waktu itu masih ada teman ya di dalam yang kerja, sehingga roti-roti akhir atau roti yang sudah kadaluarsa yang diambil dari toko-toko itu kan kebanyakan tuh kan kondisinya sudah berjamur abu tuh. Nah itu apakah bisa? Jadi lihat dulu kondisinya bos. Kalau lebih sudah dominan banyak yang jamur abu, sebaiknya nggak usah dikasih makan ke ayam. Sebenarnya sih bisa aja kita buang, tetapi kita kerja keras lagi untuk membuang bagian-bagian yang ada jamur abunya. Jadi idealnya itu yang masih sedikit jamur abu, biasanya hanya di ujung-ujung saja. Nah itu kan bisa dibuka tuh, kemudian kita ambil yang bagus. Kemudian kedua, prioritaskan hanya pada roti yang tidak ada intinya, tidak ada isinya, tidak ada selainya. Karena ya itu tadi, selai ini juga merepotkan bos, karena daya simpannya itu minim. Kecuali kalau sampean detik itu dapat, detik itu dikasih ke ayam dan habis. Nah, tapi kalau mau dipermentasi lagi dengan harapan bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Karena yaitu tadi, jamur abu ini beracun bos. Jamur abu ini efeknya itu sangat kurang baik buat ayam. Jadi hindari. Jadi ada dua jenis jamur ya yang sangat tidak boleh dikonsumsi ayam, yaitu jamur orange dan jamur abu-abu. Ini namanya jamur pembusukan yang disebabkan oleh bakteri yang kurang bagus. Nah, berbeda kalau dengan jamur putih. Jamur putih ini memang sangat baik. Memang jamur yang dipicu atau ditimbulkan oleh bakteri dari hasil fermentasi. Oke, next. Dari Bos Ardiansyah Ahmad. Kalau di Sulawesi, dedak padi masih murah bang. Terkadang juga masih bisa dapat gratis. Ampas tahu juga gratis. Cuman ampas tahu aku tidak seberapa ngasih ke ayam. Paling dalam waktu 10 hari baru aku kasih lagi. Sayur-sayuran seperti daun singkong, buah pepaya, daun kangkung masih bisa gratis. Dedak jagung yang mahal, yang halus 10.000 per kilo, yang kasar 8.000. Nah, salam kenal ya buat Sulawesi dari Bos Ardiansyah Ahmad. Nah, kita ini sekampung nih. Sebenarnya saya ini kalau dari turunan, saya juga dari turunan Sulawesi yang hidup di perantauan. Ya, salam kenal Sulawesi, apa kabarnya? Oke, baiklah. Jadi ini sudah luar biasa bos ya. Tadi disebutkan tadi sama Bos Ardiansyah, ampas tahunya gratis, dedak kadangkala dapat murah, kadangkala dapat gratis. Sayuran hijau bahkan sampai buah singkong gratis, kangkung gratis. Yang mahal cuman jagung. Nah, jadi gini, kendala di setiap daerah itu memang rata-rata di jagung. Nah, tetapi kita tidak bisa pungkiri bos, bahwa jagung ini adalah sebagai salah satu penyuplai karbohidrat tertinggi. Jadi sebagai penyuplai energi tertinggi dari beberapa jenis bahan pakan alternatif jagung ini. Dan dari sejak dahulu memang sudah diakui bahwa jagung ini sangat-sangat baik untuk ayam. Kenapa? Karena kandungan dari energi metaboliknya itu cukup tinggi dari karbohidrat yang bersumber dari jagung, yaitu 3.360 kilokalori per kilogramnya. Jadi termasuk tinggi, luar biasa tinggi itu, berbanding jauh dibanding nasi, dibanding tepung ya, yang dibuat roti itu jauh bos. Jadi asupan jagung ini juga penting, terutama buat para indukan. Itu sangat dibutuhkan. Jadi di sini kan yang halus 10.000, yang kasar 8.000. Jadi baiknya sampai beli yang kasar aja, beli yang kasar. Kemudian untuk DOC atau ayam pembesarannya itu disaring bos, disaring. Apa sih, diayak kalau kita di sini di Kalimantan ini, diayak. Ambil yang halusnya untuk ayam pembesaran, kemudian yang kasarnya berikan ke indukan. Seperti itu bos ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan atau komentar berikutnya. Bos Tanil Tando,
Pertanyaannya adalah berapa kali seminggu diasapi? Ini sebenarnya jawabannya bukan berapa kali seminggu, bosku. Saya biasanya kalau tensi hujan itu cukup tinggi, kelembaban tinggi, atau singkatnya di musim hujan lah ya, pancaroba gitu, saya biasanya 2 kali sehari, jam 9 pagi, jam 8 pagi ya, kemudian dilanjutkan jam 6 sore hari. Tuh 2 kali. Tapi kalau harinya normal biasa saja, cerah biasa ya, saya biasanya hanya di sore hari saja. Tapi yang paling penting kuncinya itu kalau sampean nggak sempat ya paginya, ya sorenya aja, sore jam 6. Kenapa? Karena perkembangan virus itu terjadinya bukan di siang hari, bos, tapi di malam hari. Jadi sebaiknya lakukan fumigasi pengasapan itu di jam 6 sore atau jam 5 sore itu cukup. Durasinya sejam 2 jam cukup. Diasapin aja ya, setiap hari. Jadi jangan berapa kali seminggu, kalau bisa setiap hari, dan kalau nggak sempat 2 kali cukup sekali di sore hari. Oke ya bosku ya, semoga terbantu. Lanjut ya ke komentar berikutnya dari Bos Anek Purnomo. Pemberian pakan berapa kali, Bang? Nah, pemberian pakan di bakal peternak itu 2 kali, bos, 2 kali. Khusus dari ayam usia 1 bulan atau 2 bulan ke atas sampai indukan, biasanya saya pagi dan sore saja. Tetapi khusus DOC dari 0 hari sampai 30 hari itu saya pastikan pakannya itu ready 24 jam. Habis saya isi lagi, habis saya isi lagi. Kenapa? Karena dalam proses 0 sampai 30 hari itu saya anggap adalah proses pembentukan pondasi awal. Jadi pembentukan organ vital dan lain sebagainya, pembentukan postur, tulang itu dibentuknya itu di awal. Jadi pastikan dari 0, usia 0 sampai 30 hari itu pakannya 24 jam ready. Dan di sini saya menggunakan pakan fermentasi. Alhasil ayamnya ginu-ginu, ayamnya makan terus. Dan kalau pondasinya itu udah bagus, maka permasalahan pada saat usia 30 hari menuju ke 2 bulan itu percaya aja nggak terlalu berat, bos. Karena apa? Karena dari awal bentukannya udah mantap. Tapi kalau bentukannya setengah-setengah dari usia 0 sampai 30 harinya setengah-setengah, maka yang terjadi daya tahan tubuh ayam mudah drop, gampang kanibal dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan heran di fase pembesaran ayam-ayam bakal peternak itu angka kematiannya bahkan di bawah 1%. Ya, kematian itu hanya terjadi ketika kepalanya kejepit. Biasanya ayam ini kan kepo luar biasa tuh. Kalau ada selah-selah lubang itu kepalanya dimasukin, nanti bisa masuk tapi nggak bisa dia keluarin. Nah, akhirnya tercekik dan mati. Biasanya itu kasus-kasus yang di luar dari kuasa saya sebagai peternak, dan itu yang banyak terjadi di kandang bakal peternak. Kematiannya karena itu, bukan karena, kalau beberapa kasus kanibal ini biasanya terjadi karena ada gen bangkok di dalamnya. Nah, kalau umpamanya ada gen turunan atau terah bangkok di dalamnya, wah itu biasanya angka kanibalnya cukup tinggi. Jadi biasa sih, bos, kasusnya kasus yang menurut saya itu kasus lumrah. Kalau angka kematian, ya itu tadi karena pondasinya dari awal itu udah oke banget dah pokoknya. Oke, bos, semoga terbantu ya. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Ini sebenarnya komentar dari video shot bakal peternak yang membahas tentang rahasia sukses 10 juta. Jadi rahasia untung ya, cara untung ternak ayam kampung 10 juta. Jadi sebenarnya, bos, ini ada komentar cocok sekali itu. Masalahnya tidak ada pembeli yang mau beli 100.000 per ekor. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar guyonan, bos. Jadi kalau di video-video main frame kita kan, di video-video utama kita, video utama itu biasanya memang saya serius nih. Tapi kalau di video shot ya kadang saya selingi dengan candaan. Jadi saya di situ menjelaskan bahwa cara untung 10 juta ternak ayam, 1, jangan jual 10.000 ayamnya per ekor. Kemudian cara yang kedua adalah jualnya 100.000 per ekor. Kemudian cara yang ketiga, pada saat menjual sekali jual 100 ekor. Jadi kalau kita kali-kalikan 100.000 dikali 100 ekor kan 10 juta. Nah
Nah, jadi itu sebenarnya hanya banyolan dan hanya candaan saja, bos. Jadi ya hidup nggak usah terlalu serius lah pokoknya. Jadi di situ sekali lagi nih saya jawab di sesi ini. Siapa tahu ada yang nonton ya kan, wah ini ndabus ya kan kalau bilang orang Jawa itu. Ya itu sebenarnya memang tujuan saya hanya bercanda saja. Artinya ya nggak usah terlalu serius lah, ya kan. Oke, lanjut bos ya. Dari bos Gustiawan Cahaya. Jangan lama-lama bikin videonya, nanti yang nonton tambah bosen. Oke, jadi sebenarnya saya itu kalau mau dengar komentar-komentar seperti ini agak sedikit bingung bosku ya. Kadang kita jelasin panjang lebar bahkan dengan durasi 20 sampai 30 menit. Itu ujung-ujungnya padahal udah saya bahas nih. Saya sudah bahas mungkin di menit keberapa ya, di menit-menit awal atau mungkin di pertengahan atau mungkin di akhir, tetap juga menanyakan sesuatu yang menurut saya sudah saya jelaskan di video. Jadi kesimpulannya, mau penjelasan saya panjang lebar, mau saya singkat-singkat ya, to the point aja, atau mau saya tanpa voice over, cuman menunjukkan ya, karena memang di 2026 ini ada beberapa video saya itu saya hanya praktekin, saya tunjukin langsung, saya rekam gitu kan, tanpa ada voice over, tanpa saya berbicara. Itu pun salah ya kan, sampai saya dibilang apa di video itu, dibilang udah malas bikin konten, udah malas cakap ya kan. Jadi pendeknya, kalau saya menurutin yang komentar seperti ini bos, bingung saya terus terang. Jadi di saat saya banyak menjelaskan secara detail dengan durasi yang sangat panjang, saya dibilang terlalu banyak cakap ya kan. Saya to the point aja, itu juga salah. Kemudian tanpa voice over, tanpa cakap sama sekali pun juga salah. Jadi ya udahlah, kita lanjut aja ke video berikutnya, ke komentar berikutnya. Dari bos Sumarni. Terima kasih mas ilmunya, saya coba buat untuk pakan ayam. Kebetulan dedak di tempat saya per kilogramnya 3.000 dari pabrik. Keren. Saya buat ini, tapi ini belum saya bahas di video ya. Ini ada dedak 18%. Di sini saya masukkan harga 3.500. Karena di daerah saya kalau lagi banjir, lagi musim tanam, jadi kan di daerah saya ini padinya bukan padi sawah bos. Jadi sudah sejak lama di daerah saya ini yang dulunya termasuk banyak padi sawah, sekarang sudah mulai hilang ditelan zaman ya. Jadi yang ada itu hanya dari saudara-saudara kita yang tinggal di perkampungan ya, di pedalaman yang nanam padi. Itu pun padinya padi gunung. Jadi padi gunung biasanya seperti kayak nomaden gitu ya. Jadi buka lahan sekian luasnya, kemudian ditanami padi, selesai ditanami padi ditinggal. Jadi kita hanya bergantung dari situ bos, di daerah saya kalau untuk masalah dedak. Tapi ya alhamdulillah sih ada aja untuk pasokan, ini ada aja. Cuman ya itu tadi, kalau sudah dapat harga 3.500 itu termasuk sangat murah sudah itu bos. Kalau pernah saya dapat itu 5.000 sekilo. Jadi bayangin aja kalau kita mau beli sekarung yang isinya 40 kilo, itu kita harus bayar 200.000 sekarung. Nah sekarung itu kan kalau ayam 100 ekor 200 ekor nggak lama itu bos. Dan juga pada saat kita mix ke pakan adukan, pakan campuran, itu jatuhnya sangat mahal ya, sangat mahal. Oke, kita lanjut komentarnya dari Titus Dwi, dari bos Titus Dwi. Apakah racikan atau campuran ini di video ini ya, ini di video ini, apakah racikan dan campuran ini sama untuk bebek? Bisa untuk bebek. Jadi gini bos, ini saya kasih satu rahasia ya, satu rahasia. Kalau sampean kasihkan pakan campuran yang ini, sampean rugi. Kenapa? Karena nafsu makan atau kebutuhan pakan dari bebek, mentok, angsa ini sebenarnya 3-4 kali lipat dari kebutuhan pakan ayam kampung. Jadi kalau sampean berikan racikan campuran ini ke bebek, sampean rugi. Saya pastikan sampean belum apa-apa udah collab tuh. Tapi saya punya satu rahasia yang saya bongkar nih buat sampean yang ternak bebek, mentok, itu saya kasih rahasianya di video ini. Jadi beruntung sampean yang klik video ini sebenarnya.
Satu, sampean cari pasokan keladi liar ya, cari pasokan keladi liar yang pada saat sampean ambil itu sampean ambil dari umbinya sampai pertengahan ya, mungkin sejengkal atau kurang dari sejengkal, 10 cm lah, 10 cm dari umbi ke batang itu sampean potong, kemudian sampean cabut, kemudian dirajang ya, kemudian dicuci dulu lah ya kan, dicuci dulu bersih-bersih, kemudian dirajang. Ini keladi liar, boleh keladi liar, boleh keladi tanam. Sampean dapatnya apa? Gratis kan. Kedua, sampean kalau punya pasokan dedak, itu sampean syukur. Kalau sampean buat sampean yang ternak bebek, mentok, angsa itu sebenarnya karena yang kita tanggulangi ini kan kebutuhan pakannya yang boleh dikata itu sampai 3 hingga 4 kali lipat dari kebutuhan ayam. Nah, kalau sampai sudah punya dedak ini kemudian sampean rebus. Jadi metode mengubah tadi enzim pitase tadi adalah dengan titik didih. Jadi direbus, kasih air, kemudian masukkan dedaknya, direbus, kemudian terakhir masukkan keladi yang tadi sampean rajang. Jadi kalau ini ya mirip dengan pakan bagong lah, tahu bagong kan? Kalau di Manado sana orang bilang bokek. Mirip tuh dirajang. Kemudian masukkan ke situ, kemudian diaduk. Jadi dedaknya tadi, kemudian kasihkan keladi tadi, keladi dengan batangnya tadi, ya, sejengkal dari umbi, sejengkal dari tanah itu dipotong, kemudian cabut, dibersihkan, dirajang, masukkan dalam rebusan dedak. Masukkan, kemudian diaduk, biarkan, kemudian tutup, biarkan dingin. Pada saat dingin berikan ke bebek dan saya jamin bos produksinya naik, mentoknya bagus, sehat-sehat. Jadi nggak perlu pusing mikirkan harus ngikut model ayam. Kenapa? Ayam ini agak sedikit lebih kompleks kebutuhannya dibanding bebek dengan anu. Ya, jadi buat sampean yang ternak bebek, ternak mentok beruntung, sampean klik video ini. Saya kasih rahasianya. Cuman 2 jenis bahan pakan saja. Keladi liar dengan umbinya, kemudian direbus dengan dedak. Oke, kita lanjut ke video komentar berikutnya. Kenapa anak ayam saya selalu ada yang mati bos kalau masih umur 1 minggu? Dari bos Ramadan. Wah, ini sebenarnya miris sih. Padahal di video-video bakal peternak kan saya sudah memberikan poin-poin yang wajib kita peternak penuhi. Jadi contoh yang paling utama itu adalah punya kandang seperti ini. Kandang seperti ini mentok habisnya nggak sampai 200.000. Nih bos, kandang yang ini. Jadi satu kandang ini muat sekitar 60 DOC umur 1 hari sampai 2 minggu. Itu muat 50 sampai 60 ekor tuh. Nggak sampai 200.000 udah jadi. Nah, kalau kita mau buat yang lebih besar lagi, buat bertingkat juga boleh untuk efisiensi supaya muat banyak. Itu bisa. Nah, saya punya 2. Alhamdulillah menghasilkan sudah ribuan ekor. Skala rumahan begini aja bos, dari sejak 7 tahun yang lalu. Jadi ini saya buat di 2020 awal. Kalau yang ini saya buat, yang satunya itu saya buatnya itu di akhir 2019. Sudah menghasilkan ribuan DOC dan minim kematian. Itu. Ini syarat mutlaknya. Kemudian pemberian lampu nggak usah yang gede-gede amat, yang 5 watt cukup. Kemudian saat musim hujan buatkan ventilasi kecil seperti ini. Saat musim hujan ditutup karena hawa dingin dari luar. Kemudian lantainya diberi alas supaya nyamuk nggak naik. Diberikan koran atau surat kabar ya, atau berikan karung. Kemudian pastikan airnya setiap hari ganti. Kemudian kandangnya bersih. Setiap kali sudah pindah anak baru, sebelum masukkan anak baru, bersihkan dulu. Jadi kalau itu sampean penuhi, udahlah, DOC sampean pasti awet. Jangankan seminggu bos, sebulan saya pastikan nggak ada yang mati. Ya bos ya. Oke, lanjut ke komentar berikutnya. Dari Bos Santoso, izin abangku buatin video untuk penanganan saat musim hujan biar ayamnya sehat, apa aja yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan ini saya jawab di sini ya, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan kalau di tempat saya ini
mulai ada tanda-tanda musim hujan nanti saya buatkan lagi videonya. Padahal udah ada tuh videonya, pernah saya buatin. Yang pertama yang harus sampean lakukan adalah satu, pemberian jamu fermentasi. Jamu fermentasi ini membantu menghangatkan ayam dari dalam, ya, membuat tubuh ayam yang tadinya dingin, hawa dingin dari luar itu tidak masuk ke dalam tubuh ayam. Karena apa? Ayam ini sebenarnya, karena ayam ini adalah sejenis hewan yang berdarah panas, maka ya itu tadi kebalikannya, dia nggak kuat dingin. Kalau terserang dingin, ayam itu mudah mati, mudah sakit dan mati. Jadi supaya tubuhnya tetap hangat, mempertahankan suhu hangat di badan ayam adalah satu, dengan pemberian jamu fermentasi. Pemberiannya lewat mana? Lewat pakan. Jadi dicampurkan ke pakan, kemudian diberikan ke ayam kita. Selanjutnya yang kedua, lakukan fumigasi pengasapan. Pengasapan yang rutin ini akan mencegah virus masuk ke dalam kandang kita. Tetangga boleh habis ayamnya sekandang, tapi di kandang kita itu tetap aman, terkendali. Jadi dilakukan fumigasi pengasapan minimal itu sekali sehari di sore hari. Kalau nggak bisa paginya ya sorenya aja. Kemudian yang ketiga, rutin bersihkan wadah pakan dan minum dan sekitar areal kandang. Karena kandang yang lembab mudah memicu bakteri, perkembangan bakteri di dalam kandang, sehingga kalau kita malas untuk membersihkan, maka yang terjadi bakteri akan berkembang dengan pesat. Secara otomatis jangan ditanya kalau sudah penyakit. Terutama biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh amonia seperti senot, mencret, itu yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri koksi yang paling berbahaya dan yang paling membunuh itu adalah bakteri koksi. Bakteri penyakit yang disebabkan oleh bakteri koksidiosis yang menyebabkan ayam mencret, kemudian berak darah, sehingga pelan-pelan akan mati. Oke, semoga terbantu ya bos. Mungkin next saya akan buatkan videonya. Lanjut ke komentar berikutnya dari bos Aulia Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, untuk pembuatan kandang itu lebih baik dari kayu atau galvalum? Minta tolong dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Oke, baiklah bosku. Saya akan sedikit memberikan gambaran apa kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kandang kayu dulu. Kandang kayu ini kan seperti kita tahu hampir rata-rata, bahkan 90% lebih peternakan di Indonesia itu menggunakan kayu. Kecuali ketika sudah peternak tersebut sudah mulai masuk ke ranah profesional atau mungkin sudah mulai menggeluti usaha tersebut dengan serius, maka biasanya pilihan satu-satunya adalah menggunakan galvalum. Tapi banyak peternak yang masih belum paham dan memahami tentang apa sisi perbedaan dari kandang kayu dan kandang yang menggunakan galvalum. Satu, kita mulai dulu dari kelebihan kayu ya. Kandang yang terbuat dari kayu, satu, lebih sejuk dan alami. Ya, lebih sejuk dan alami karena kayu tidak selalu menyerap panas, cocok untuk iklim panas sehingga ayam lebih nyaman. Ini kelebihan dari kalau kandang kita itu terbuat dari kayu. Kemudian biaya awalnya jauh lebih murah. Kita bisa pakai kayu-kayu sibitan, limbah-limbah kayu yang dari hasil pengolahan kayu kayak somel, itu kita bisa minta atau kita bisa beli dengan harga murah. Kemudian mudah dimodifikasi. Kita mau model apa? Nih contoh, kalau dari sebuah balok kita mau buat menjadi reng itu mudah sekali. Jadi banyak bentuk yang bisa kita buat lah dari sepotong kayu tadi, bahkan dari papan kita bisa circle, kita bisa potong-potong kecil menjadi reng, itu bisa. Jadi ini salah satu kelebihan dari kayu. Kemudian ramah untuk kandang skala kecil sampai menengah. Ya, ramah dari sisi modal, kemudian ramah dari sisi kreativitas. Kita mau model kandang yang seperti apa itu jauh lebih mudah lah ketimbang kandang yang menggunakan bahan jenis lain. Selanjutnya kekurangannya, tidak tahan lama, mudah lapuk, apalagi kalau dia sering basah. Jadi perlu perawatan. Jadi biasanya salah satunya kalau saya treatment ayam setelah saya bersihkan, begitu kering, saya biasanya mengolesinya dengan oli bekas supaya rayap itu tidak masuk.
tidak masuk dan bersarang. Kutu, bakteri itu tidak. Jadi saya biasanya di bagian areal bawah kandang itu saya olesi dengan oli bekas. Oli bekas. Nah, terutamanya kalau umpamanya saya taruh mesin tetas itu kan supaya tidak naik semut-semut kecil untuk makan mengganggu embrio, proses embrio menetas, itu biasanya bawah itu saya kasih dengan oli bekas. Kemudian resiko jamur dan kutu sudah saya sebutkan tadi. Kalau untuk skala besar itu kurang higienis ya, itu tadi tidak bisa kita menjamin kebersihan 100%. Sebersih-bersihnya kita kalau kandang kayu itu sulit bos ya, sarang laba-laba lah apa dan sebagainya itu agak kurang higienis memang, saya akui kalau untuk kandang kayu. Kenapa? Pengalaman saya dulu, saya buat kandang dalam skala besar, skala muat sekitar 10.000 ekor pada waktu itu. Wah, memang kalau sudah proses pembersihan kandang itu agak rumit memang ya. Kemudian nih dari Galvalum ya, lebih awet dan tahan cuaca. Jadi mau cuaca panas, cuaca dingin, itu pokoknya Duralex lah. Tidak lapuk, anti rayap, tahan hujan bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, perawatannya minim. Jadi waktu tenaga kita tidak terkuras habis di perawatan kandang. Ini contoh seperti saya tuh di bawah tuh sudah lapuk-lapuk tuh bos. Sudah lapuk-lapuk. Tapi ya memang gitu, lumrah dan itu biasa terjadi. Namanya juga kayu ya kan, punya batas kemampuan untuk bertahan dari cuaca. Kemudian strukturnya juga lebih kuat karena biasanya pertemuan dari sendi-sendinya itu menggunakan sekrup atau baut ya biasanya. Kekurangannya dia lebih panas. Jika tanpa ventilasi atau suhu kandang cepat naik. Jadi ventilasi dipastikan cukup. Jadi di areal terbuka. Makanya di beberapa kandang-kandang profesional yang dengan skala ribuan ekor, ratusan, 500 ekor ke atas, itu biasanya dia begitu buka ya, di sisi-sisi dinding itu dia sistem terpal gulung. Nah ini alasannya bos, dia terpal gulung. Jadi pada saat pagi hari itu dibuka terpalnya, digulung ya. Nanti pada saat malam hari itu ditutup, layarnya ditutup. Itu tujuannya untuk menjaga sirkulasi udara. Karena apa? Kandang dengan menggunakan bahan Galvalum ini dia suhunya cepat naik. Tetapi juga begitupun sebaliknya, ketika hawa dinginnya itu cepat sekali merasuk ke dalam kandang. Makanya solusi terbaiknya adalah supaya mempertahankan suhunya tetap hangat, maka biasanya peternak profesional biasanya menggunakan terpal untuk sisi-sisi dindingnya. Jadi yang sistemnya buka gulung semi otomatis. Selanjutnya butuh tukang yang lebih terampil, jadi butuh skill atau profesional. Kalau kandang kayu gini kan biar kita juga bisa bikin bos. Kemudian yang terakhir, saat hujan tuh berisik ya, berisik sekali saat hujan. Jadi apapun kesimpulannya itu pilihannya ada di sampean. Hanya saja kalau untuk skala peternakannya masih kecil, skala rumahan, saran saya sebaiknya gunakanlah bahan yang dari kayu saja. Tapi kalau sudah skalanya lebih besar, skalanya sudah di atas 300, 400 sampai ribuan ekor, sebaiknya saran saya gunakanlah bahan dari Galvalum. Kenapa? Karena ukuran kandang semakin besar, itu biayanya sebenarnya kurang lebih sama aja. Karena kalau kita sudah mulai masuk ke ranah yang lebih di level berikutnya yang jauh lebih besar untuk populasi yang besar, maka kita membutuhkan biaya yang juga sama besarnya. Jadi pilihlah bahan dari Galvalum yang sekali mengeluarkan uang tapi sudah awet untuk seterusnya. Oke. Tapi kalau untuk skala rumahan mandiri seperti ini ya pakailah bahan kayu aja lah bos. Oke, semoga terbantu ya bos. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Kalau semisal sayapnya turun gimana ya? Ini untuk DOC ya, treatmentnya. Kalau sayap terturun itu saya ada beberapa nih, yang contoh yang turun, kemudian yang ini juga kemarin sempat terjadi. Itu sebenarnya kalau hitungan saya sebatas masih gejala, masih lumrah, masih aman bos. Yang penting satu, di pakannya itu berikan jamu fermentasi. Ini yang saya lakukan ya. Berikan jamu fermentasi, campurkan di pakannya, nanti dia ikut makan gitu kan. Kemudian yang kedua, 2 hari atau 3 hari berturut-turut air minumnya itu campur dengan jamu. Nah kemarin kasus yang sama terjadi nih, ini usia sudah 30 hari nih yang ini.
Usia sudah 30 hari. Pada saat umur 10 hari, ini ada 3-4 ekor itu yang sayapnya keturun. Alhamdulillah, sampai 30 hari hidup dan sehat kembali. Aman, semoga terbantu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bos ya. Tapi masih azan zuhur, kita break dulu. Berikutnya dari petani desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, saya izin bertanya. Saya belum paham masalah telur. Saya pemula. Ciri-ciri telur yang fertil sama yang nggak fertil. Terima kasih. Jadi secara fisik dari luar itu nggak kelihatan, Bos. Secara fisik dari luar, telur fertil dan telur yang infertil itu tidak terlihat secara fisik dari luar, tetapi kita bisa melakukan candle atau peneropongan pada hari kelima di mesin tetas atau pada saat hari kelima di rami induknya. Jadi caranya dengan di senter, boleh menggunakan senter HP atau menggunakan senter biasa. Ya, usahakan di area yang gelap. Di beberapa video saya pernah menunjukkan caranya, bagaimana cara candle dan lain sebagainya, dan cara membaca mana yang fertil dan yang infertil. Pada saat hari kelima ini kelihatan, Bos. Hari keempat kelima itu udah kelihatan. Yang infertil, ini juga yang banyak ditanyakan kalangan sahabat bakal peternak. Terus setelah hari kelima dimasukkan ke mesin tetas, apakah telur yang infertil bisa dimakan? Ya kembali ke orangnya. Kalau saya nggak ketelan, Bos. Kalau saya nggak sanggup saya. Tapi sebagian peternak ada yang memakannya, bahkan nggak. Ya sebenarnya sih kalau dihitung-hitung nggak apa-apa sih sebenarnya, karena sampai di hari kelima saat telur itu infertil nggak ada perubahan yang mencolok, nggak ada perubahan drastis yang terjadi di dalam telur itu ketika diteropong. Jadi saya juga nggak pernah saya pecahin, saya lihat dalamnya itu nggak pernah. Setelah di hari kelima, setelah di candle, biasanya saya kalau sudah saya teropong di hari kelima dan infertil, biasanya telur-telur infertil itu saya buang ke tanaman untuk jadi pupuk. Ya kurang lebihnya begitu ya, Bos. Semoga terbantu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, ini yang terakhir dari Bos Dismo. Saya juga nggak tahu nyebutin namanya ini kayak apa. Terima kasih Bos ilmunya, baru mencoba 12 biji anakan, umur 2 bulan, semoga selamat, nggak ada yang sakit. Umur 2 bulan, 2 bulanan ini sudah termasuk pembesaran ya. Jadi di fase pembesaran ini, satu, ketika sampean targetnya sudah mulai mencetak, kita buat dululah mereka untuk hidup dan sehat ya, karena dari sisi pertumbuhan bulu, postur itu benar-benar harus sampean perhatikan. Kemudian porsi pakannya, nutrisi pakannya itu sampean penuhi, dan kalau bisa ketika sampean mau baru memulai, buat kandang jadi ayamnya nggak dilepas liar, Bos. Pastikan dia ada dalam satu kandang, pastikan nutrisi pakan, minumnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk betinanya sampean harus menunggu 6 bulan lagi. Ya, untuk betinanya sampean menunggu 6 bulan lagi. Untuk jantannya itu dewasa dalam pembuahan, bagus dalam pembuahan itu tunggu di 1 tahun 2 bulan. Makanya ketika banyak yang bertanya dengan saya, idealnya kalau kita memulai sebuah ternak ayam kampung itu dari anakan apa dari indukan? Ya, saya akan jawab dengan tegas, untuk supaya waktunya lebih pendek, maka yang lebih ideal itu adalah memulai dari indukan. Kenapa? Dari indukan ini adalah start dari semuanya, Bos. Start dari semuanya, start belajarnya dari semua sudah itu. Bagaimana cara memastikan indukan kita ini produktif dalam bertelur. Kemudian yang kedua, memastikan indukan kita ini tidak stres, karena indukan stres pasti macet nelurnya. Pakannya bermasalah, macet dia nelur. Kemudian pada saat sudah mengeram, ya kan, pada saat sudah mengeram, anaknya dipisah. Nah, proses belajar yang kedua adalah memastikan DOC-nya, anak-anak ayamnya hidup semua. Jadi ini adalah fase pembesaran yang paling lengkap, dan startnya itu lebih ideal dari indukan ketimbang dari anakan. Ini contoh seperti sampean memulai dari 12 anakan umur 2 bulanan.
sampai menunggunya terlalu lama. Tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi saran saya kalau seumpamanya sampean ada sedikit modal, saran saya belilah satu jantan dan betinanya boleh 1 atau 2 ekor betina. Kalau di daerah saya masih dapat lah, kalau modal 250.000 dengan 1 jantan 2 betina itu dapat lah kalau di daerah saya. Tapi nggak tahu kalau di daerah sampean, mudah-mudahan jauh lebih murah. Nah kalau jauh lebih murah, sebaiknya masukan saya, mulailah dari indukan dulu. Kenapa? Karena indukan ini kita startnya, kalau menurut saya komplit bos. Startnya itu betul-betul kita start mau belajar. Ya, berbeda kalau kita startnya dari anakan. Oke, bosku. Jadi ini adalah komentar terakhir yang saya respon. Semoga membantu dan semoga yang komen-komen ini cukup mengerti dan sedikit bisa membantu dari apa yang jawaban yang saya berikan di sesi baperan kali ini. Dan semoga saja mudah-mudahan kedepannya di sesi yang baperan berikutnya, di setiap Selasa kita akan post videonya. Semoga saja ya, semoga konsisten, semoga istiqomah. Dan di hari ini tanggal 14 Februari, nggak terasa mungkin 4 atau 5 hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi buat sampean yang menjalankannya, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga kita bisa mendulang amal kebaikan di bulan-bulan suci, yang mana bulan Ramadan ini kita tahu adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Oke, itu saja dulu sesi baperan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya bos kalau ada salah-salah kata. Sekiranya memang ada yang bermanfaat silahkan diambil. Kalau jeleknya ya memang saya cuman manusia biasa. Di sini bakal peternak hadir di tengah peternak-peternak Indonesia. Tujuannya adalah memotivasi, menginspirasi, dan memberikan sedikit petunjuk berdasarkan pengalaman dari apa yang saya punya. Oke, itu saja dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.